Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Ya, untuk teman-teman yang ada di manapun Anda berada dan siapapun Anda, sebelumnya salam kenal. Nama saya Rodi Soleh. Ya, pada kesempatan kali ini saya tidak bermaksud untuk menggurui rekan-rekan semua, tapi pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan ya bagaimana cara kita menjalankan bisnis Tiens dengan benar. Nah, pada kesempatan kali ini yaitu development coaching ya, development coaching. Nah, development coaching ini ya, saya yakin untuk teman-teman yang sudah bergabung secara online maupun offline pasti bertanya kepada mentornya bagaimana sih cara menjalankan bisnisnya dengan benar dan mendapatkan hasil yang sesuai kita inginkan. Nah, terus caranya gimana? Ya, caranya itu tidak usah 1001 langkah teman-teman semua. Cukup dengan 7 langkah sukses ini saja, teman-teman akan bisa sukses dan mewujudkan impiannya di bisnis Tiens. Nah, 7 langkah sukses ini sudah sangat-sangat terbukti mencetak ratusan bahkan jutaan orang berbagai macam latar belakang untuk sukses di Tiens. Nah, langsung kita masuk ke slide ya. Cara membangun aset ya. Jadi ketika kita join di bisnis Tiansi, di bisnis Tiens, kita harus tahu dulu apa tujuan kita. Saya yakin tujuannya teman-teman bergabung yaitu untuk mewujudkan impiannya yang pertama. Nah, terus bagaimana mewujudkan impian dengan bisnis Tiens? Ya, yaitu dengan membangun yang namanya aset. Nah, aset itu apa sih, Pak? Aset itu adalah bisnis yang memiliki sistem. Nah, terus bagaimana cara membangun aset di Tiens? Yang pertama, yaitu teman-teman harus mengikuti cara yang sudah terbukti. Nah, cara yang sudah terbukti ini teman-teman nanti bisa konsultasikan ke mentor teman-teman semuanya ya. Yang penting teman-teman punya yang namanya starter pack. Nah, starter pack ini adalah isinya buku atau modul panduan bagaimana cara memulai dengan benar bisnis Tiens dan ada 4 CD. Nah, terus yang kedua melakukan hal-hal dasar. Nah, tentunya ketika teman-teman pengen membangun aset kan tidak bisa bergabung langsung asetnya jadi. Pasti ada proses untuk menuju aset itu terbentuk ya. Nah, yaitu dengan melakukan hal-hal dasar. Kita sebut hal-hal dasar tersebut yaitu core meeting, teman-teman. Core meeting itu bintang 5 atau silver dan melakukan 8 kali presentasi per bulan. Ya, kalau saya sebut 8 kali presentasi itu maksudnya bercerita mengenai bisnis ataupun produk ke prospek atau orang yang belum pernah tahu apa itu produk dan bisnis dari Tiens. Nah, terus teman-teman harus memiliki sikap yaitu sadar bahwasannya ini bisnis saya sendiri. Jadi ini bisnis saya sendiri, berjalan atau tidaknya bisnis ini bukan tergantung mentor Anda, tapi tergantung diri Anda. Anda mau belajar tidak, Anda mau melakukan apa tidak. Ketika mentor Anda sudah membimbing tapi Anda tidak melakukan, ya sama aja karena teman-teman di bisnis ini yaitu jadi bisnis owner. Jadi pemilik bisnis ini sendiri. Nah, terus apa sih isi modul tersebut? Nah, maka ini kita bedah ya teman-teman, isi modulnya itu apa? Isi modulnya itu ada 7 langkah sukses ya. Yang pertama ada impian dan sikap, pakai produk, yang kedua, yang ketiga membuat daftar nama, yang keempat buat janji temu, yang kelima presentasi, yang keenam follow up, yang ketujuh yaitu alat bantu. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama yaitu impian dan sikap. Sikap positif ya. Nah, modal terbesar di bisnis ini teman-teman itu bukan hanya uang. Kenapa? Karena ketika teman-teman memiliki uang tapi teman-teman tidak tahu uang itu mau dibuat apa ya, tidak tahu tujuannya, maka teman-teman akan menggunakan uang tersebut dengan sangat tidak bijak ya. Nah, makanya modal terbesar di bisnis ini apa? Yaitu impian dan sikap. Kalau saya menurut saya impian dan sikap yaitu tujuan. Impian itu adalah tujuan hidupnya teman-teman apa ya. Jadi terus ketika sudah memiliki sebuah impian ya, kita harus memiliki yang namanya sikap positif. Sikap positif itu apa? Ya, kita yakin dan percaya bahwasanya kita bisa mewujudkan impian tersebut dari Tiens. Ya, karena kalau sudah punya impian tapi sikapnya tidak positif, ya percuma teman-teman. Jadi kayak teman-teman punya impian tapi
nggak ada action ya. Jadi mimpi tanpa aksi adalah halusinasi ya. Nah, dream positive attitude ya atau sikap positif ini 95% menentukan teman-teman semuanya sukses atau tidak di bisnis TNS ya. Nah, saya ibarat kata gini teman-teman. Jadi ibarat kata teman-teman naik bus ya, naik bus pasti pertama kali teman-teman masuk ke bus ditanya sama kernetnya mau kemana ya, tujuannya mau kemana. Nah, ketika teman-teman ditanya sama kernetnya, teman-teman tidak tahu mau kemana, tidak menjawab, otomatis teman-teman nggak akan diperbolehkan untuk ikut. Atau kalaupun ikut, teman-teman akan muter-muter, tapi nggak tahu mau dapat apa. Nah, karena nggak punya tujuan. Jadi, segera konsultasikan ke mentor Anda, ke mentor teman-teman semuanya, apa impian terbesar Anda, apa impian yang mau Anda wujudkan dari bisnis TNS. Nah, ketika sudah, saatnya teman-teman konsultasi, minta diajarin gimana caranya untuk mewujudkannya, dan minta didampingi berproses di lapangan ya. Nah, ini langkah yang pertama yaitu impian dan sikap. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua yaitu pemakai produk. Nah, jadi jadikan memakai produk TNS ini sebagai kebiasaan teman-teman. Kenapa? Karena ini ya sangat sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita memakai produk, yang pertama sama halnya kita menjaga aset terpenting dalam hidup kita yaitu kesehatan ya. Ketika teman-teman memiliki uang banyak tapi nggak sehat juga percuma ya. Makanya itu teman-teman harus memakai produk biar tetap sehat ya. Nah, terus yang kedua yaitu lebih mengenal produk bisnis kita sendiri. Nah, ibarat kata teman-teman pengen menjual sesuatu tapi teman-teman tidak tahu apa manfaat yang teman-teman jual dan teman-teman belum merasakan khasiatnya, itu seakan-akan teman-teman menjual ya teman-teman tapi nggak bisa menjelaskan ya. Jadi inilah pentingnya harus memakai produk. Nah, terus yang ketiga duplikasi jaringan. Nah, ini luar biasa teman-teman. Jadi bisnis TNS ini akan terbentuk asetnya ketika diduplikasi oleh tim atau grupnya. Nah, maka dari itu sebelum diduplikasi tim atau grup, maka kita sendiri yang harus melakukannya terlebih dahulu agar ditiru oleh tim-tim kita. Nah, seorang wirausahawan pasti memakai produknya. Ya, ini yang kedua, pakai produk. Nah, untuk pakai produk ini silahkan teman-teman semuanya nanti konsultasikan ke para pengundang atau mentor aktifnya. Konsultasi apa keluhannya ya, keluhannya teman-teman di kesehatan apa, terus minta resep, rekomendasi produk apa yang harus diminum rutin untuk menjaga daya tahan tubuh atau menjaga kesehatannya gitu ya. Nah, terus kita masuk ke langkah yang ketiga ya. Oke, sebelum masuk ke langkah yang ketiga, saya akan memberikan sharing produk ya. Jadi saya sebelum menjalankan bisnis ini juga saya tertarik dengan peninggi badannya ya. Peninggi badan, alhamdulillah saya dalam waktu 1 bulan saya bisa naik 4 cm ya. Ini satu testimoni dari saya. Nanti untuk testimoni lainnya teman-teman bisa beli alat bantu dari dari One Vision, buku kesaksian, atau dari kesaksian para pengundang rekan-rekan semua atau teman-teman semua ya. Nah, terus kita masuk ke langkah yang ketiga yaitu membuat daftar nama teman-teman. Nah, kenapa kita harus membuat daftar nama teman-teman? Karena gini, bisnis kelas 1, manajemen kelas 1. Jadi ketika teman-teman memiliki bisnis tanpa adanya manajemen atau database, saya yakin bisnisnya nggak akan berkembang. Ya, jadi bisnisnya akan gitu-gitu aja. Ya, nah terus buat daftar nama ini salah satu cara untuk teman-teman menentukan target marketnya sendiri ya. Nah, terus cara membuat daftar nama gimana? Yang pertama yaitu harus ditulis ya. Jadi jangan diawang-awang. Kenapa? Karena penyakitnya manusia yang nggak bisa diobati yaitu lupa ya. Jadi harus ditulis. Dan yang kedua jangan pilih-pilih. Jangan, nggak usah pilih-pilih ya. Ditulis sesuai arahan yang ada di buku modul starter pack. Nanti teman-teman bisa buka di starter pack itu lebih lengkap kenapa harus ditulis dan kenapa jangan dipilih-pilih gitu ya. Nah, terus praktek. Nah, praktek membuat daftar nama silakan nanti teman-teman praktek bersama para pengundangnya ya, para mentor aktifnya dalam 1 menit ya. Untuk menulis daftar nama dalam 1 menit, berapa nama teman, tetangga, saudara atau kenalan yang bisa Anda tulis ya. Nah,
Kita anggap saja dalam waktu 30 menit, saya yakin pasti teman-teman semuanya bisa menulis 50 nama. Nah, bila masing-masing nama menulis 50 nama lagi, maka potensi daftar nama Anda itu sekitar 2.550 nama, teman-teman. Ini sangat luar biasa. Jadi nggak akan habis-habis ya. Nah, terus yang selanjutnya, bagaimana cara menentukan target atau memprioritaskan daftar nama? Ya, ini dapat teman-teman pelajari selengkapnya, itu ada di starter pack. Ya, jadi penggolongannya itu ada di starter pack, mulai dari nama, alamat, nomor telepon, FAST, SP, dan keterangan. Ya, keterangan itu latar belakang. Oke, itu tadi di langkah yang ketiga. Sekarang kita masuk ke langkah yang keempat ya teman-teman semuanya, yaitu membuat janji bertemu. Ya, membuat janji bertemu ini mudah sekali ya. Tujuannya itu hanya untuk mendapatkan janji bertemu saja ya, bukan untuk menjelaskan bisnisnya. Tapi bertemu, membuat janji bertemu saja. Jadi kalau ditanya bisnisnya apa, nanti pas ketemu saya jelasin. Jadi jangan sampai menjelaskan bisnis di telepon ataupun di WA ya, karena nanti kurang kurang spesifik gitu ya. Nah, terus buat janji yang efektif teman-teman, yang pertama teman-teman harus tanya waktu dulu. Jadi teman-teman buat jadwal dulu untuk ketemu sama beberapa calon rekan bisnisnya teman-teman. Harus membuat waktu dulu teman-teman. Setelah itu tanyain prospeknya atau orang-orang yang mau teman-teman ajak bertemu, sesuaiin sama jadwal yang teman-teman sudah buat. Nah, ketika sudah cocok ya, maka langsung undang temennya dengan pendekatan produk ataupun bisnis ya. Jadi nanti ini teman-teman bisa langsung baca di starter pack lengkap, contoh-contoh buat janji temu dan lain-lain, atau nanti minta dibantu sama pengundangnya untuk role play gimana caranya buat janji temu. Nah, ini udah lengkap di sini di starter pack ya teman-teman. Oke, lanjut. Tadi di langkah yang keempat, sekarang masuk ke langkah yang kelima. Ke langkah yang kelima ini yaitu presentasi. Nah, presentasi itu apa? Ya kalau simpelnya sih saya bilang itu cerita. Jadi tujuan kita yaitu memberikan informasi dua kunci, teman-teman. Dua kunci ini kesehatan dan kesejahteraan. Nah, jenis presentasi itu ada tiga. Yang pertama ada one on one, yaitu jadi teman-teman presentasi ke satu temannya saja atau ke satu prospek. Yang kedua home meeting. Home meeting ini lebih dari satu prospek. Dan yang ketiga OP ya, bisa dilakukan secara online maupun offline. Nah, gimana ini teknisnya nanti teman-teman bisa tanyakan dan konsultasikan ke para mentor aktifnya masing-masing. Nah, terus apa saja yang harus dilakukan ketika kita pengen presentasi ya? Jadi yang pertama, persiapan presentasi untuk diri kita sendiri. Pertama, pakainya harus rapi teman-teman. Jangan sampai teman-teman presentasi bisnis raksasa, produk berkualitas, malah pakai sarung atau pakai baju tidur. Nah, itu kurang profesional teman-teman. Jadi pakaiannya harus rapi. Siapkan alat bantu presentasi, flip chart ataupun laptop. Ya, kalau punya laptop, kalau nggak punya ya handphone aja cukup ya. Nah, terus catatan bagi yang menyelenggarakan presentasi. Misal teman-teman mau presentasi tapi belum bisa presentasi, minta dibantu sama mentornya, teman-teman harus menyiapkan ini catatannya bagi teman-teman tepat waktu. Jadi jangan sampai prospekan itu menunggu teman-teman ya. Jadi lebih baik teman-teman yang menunggu prospekannya ya. Jadi tepat waktu, keterlambatan maksimal itu 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit, semisal masih nunggu prospek, langsung dimulai saja. Kenapa? Karena itu nanti bisa bikin efek jenuh untuk prospekan ya. Ya, terus yang kedua, perkenalkan atau edifikasi presenter di awal acara. Jadi siapa yang menjelaskan, siapa yang mempresentasikan dua kunci ini, teman-teman harus mengenalkannya terlebih dahulu ke prospek. Ya, mengenalkannya simpelnya seperti ini teman-teman. Jadi mengenalkan itu tidak harus dengan prestasinya, tapi dengan contoh, ini mentor saya, ini teman saya, beliau sangat berpengalaman di bisnis.
dan prestasinya sudah banyak sekali. Nanti kita belajar bareng-bareng, siapa tahu nanti kita bisa kerjasama sama beliau. Itu contoh simpel edifikasi. Atau nanti bisa ditanyakan, dikonsultasikan lagi ke para pengundangnya atau mentor aktifnya masing-masing gitu ya. Nah, terus menemani prospek dan memperhatikan presentasi. Jadi ketika sudah dimulainya presentasi, jangan sampai teman-teman tidak memperhatikan. Kenapa? Karena itu bisa menghilangkan edifikasi terhadap presenter atau mentor Anda yang membantu presentasi. Jadi tidak boleh bermain HP, harus fokus mendengarkan presentasi meskipun teman-teman sudah sering mendengar presentasi dari upline-nya masing-masing, dari mentornya masing-masing. Gitu. Nah, ini presentasi ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa teknisnya seperti apa presentasinya, konsultasikan lagi ke para pengundang atau mentor aktifnya. Nah, terus kita masuk ke langkah yang ke-6, yaitu follow up, tindak lanjut ya teman-teman. Jadi presentasi itu adalah menanam. Nah, follow up ini memanen teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah presentasi, jangan lupa di follow up. Kalau teman-teman menanam, jangan lupa dipanen. Ketika teman-teman menanam, kok nggak dipanen, akan dipanen sama orang lain ya. Nah, follow up ini diadakan segera setelah presentasi atau maksimal 2 hari setelah presentasi. Nah, langkah-langkah untuk melakukan follow up. Nah, ini teman-teman untuk trial error nanti bisa dilakukan dengan mentornya, dengan coachnya, atau bisa langsung ke prospekan juga bisa. Ya, yang pertama langkah-langkah follow up, bangun impian, gali impian prospek kita dulu. Dia pengen impiannya apa? Baru yang kedua, ketika kita sudah menemukan impiannya dia apa, kita kasih sebuah solusi. Mungkin kalau di kesehatan kita kasih solusi produk, kalau mungkin di masalah finansial atau pengen punya bisnis, kita kasih solusi bisnis. Jadi jangan kebalik ya, nanti minta dia punya keluhan atau impiannya sehat di produk, malah teman-teman tawari bisnis. Jadi nanti tingkat closingnya minim kalau teman-teman salah dalam tidak tahu kebutuhan dari prospek tersebut. Nah, terus yang ketiga, home meeting selanjutnya. Jadi mempersiapkan home meeting atau kelas online selanjutnya untuk membantu teman-teman atau prospekannya itu jadi yang sudah join untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, keempat, promosi alat bantu. Nah, kelima, penutup dengan bangun impian atau ingatkan kembali impiannya apa. Oke. Nah, dengarkan starter pack topik follow up ya, di starter pack lengkap topik follow up, bagaimana cara nge-follow up. Teman-teman nanti didengarkan dari starter pack, bisa dikonsultasikan ke para mentor aktifnya atau coach aktifnya. Oke, selanjutnya WhatsApp ya untuk mendapatkan pelanggan. Nah, ini nih. Jadi untuk pemula biasanya menemukan konsumen atau pelanggan ini sangat-sangat butuh effort yang gede. Tapi di sini luar biasa. One Vision, sekolah bisnis kita ya, ini sudah menyediakan alat-alat perangnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa download gambar produk-produk yang atau story-story di WA, di IG atau di Facebook, itu nanti bisa di-download di Bitly Tiens WA atau di FB atau IG-nya Tiens Official ID, dan di IG-nya Tiens Official ID. Nah, disarankan membagi gambar tanpa logo Tiens supaya netral. Jadi nanti dijelaskan bila ada yang bertanya. Kalau belum ya diposting aja terus gitu ya. Nah, terus biar lebih efektif untuk mendapatkan sebuah pelanggan, ubah PP atau buat status WA tiap hari. Nah, atau sehari 2 kali untuk berbagi info kesehatan, bisa juga memanfaatkan broadcast WA. Bila ada yang bertanya, tawarkan paket produk yang diperlukan. Bekerjasamalah dengan upline atau coach Anda untuk cara menjawab yang tepat. Nah, praktek, silakan nanti praktek kepada mentor Anda sama mentor Anda atau coach Anda untuk mengganti PP dan membuat status WA-nya. Nah, terus manajemen pelanggan nih. Ini. Jadi ketika sudah ada yang beli, jangan langsung ditinggal teman-teman. Tapi ketika ada yang beli harus di-manage biar teman-teman memiliki yang namanya pelanggan. Milikilah 10 sampai 20 pelanggan dari kenalan Anda.
mulai dari saudara, tetangga, teman dan lain-lain ya. Hubungi mereka tiap bulan minimal 1 kali. Jadi beri informasi kesehatan atau kesaksian dan tawarkan paket produk Tiens. Nih. Nah, dengan melayani 10 sampai 20 pelanggan tetap tiap bulan, maka Anda akan bisa memiliki 3000 PV. Nah, itu tadi langkah yang ke-6. Kita masuk ke langkah yang ke-7, yaitu alat bantu. Nah, tujuan menggunakan alat bantu yang pertama yaitu memudahkan Anda menjalankan bisnis Tiens. Ya, jadi teman-teman nggak usah susah-susah cari alat bantu gimana ya biar bisnisku jalan. Nggak usah, sudah disediakan alat bantu oleh One Vision, oleh Tiens ya. Nah, terus yang kedua, duplikasi berjalan dengan cepat. Kenapa? Karena alat bantu yang sudah disediakan oleh Tiens maupun One Vision itu sudah terbukti, itu sudah teruji, itu sudah mencetak ratusan bahkan jutaan orang ya, berbagai macam latar belakang, mereka bisa sukses membangun aset dan memiliki kehidupan bebas uang dan bebas waktu. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, terus jenis-jenis alat bantu yang pertama itu ada buku positif, teman-teman. Nah, buku positif ini mulai dari buku berpikir dan berjiwa besar, terus bagaimana mencari kawan dan memenggarai orang lain. Ini cocok banget nih untuk orang-orang yang pertama ya, buku berpikir dan berjiwa besar nih cocok banget untuk orang-orang yang susah untuk berpikir positif, takut untuk bermimpi ya. Itu nanti akan mendapatkan sebuah pencerahan. Teman-teman akan dapat sebuah pencerahan biar teman-teman berani bermimpi, teman-teman pede dan teman-teman berani melakukan. Ya, nah terus untuk teman-teman yang susah yang nggak punya teman, misal kan kadang ada yang bilang saya nggak punya teman saya sedikit, wajib baca buku ini, bagaimana mencari kawan dan memengaruhi orang lain. Nah, terus buku The Cash Flow Quadrant ini untuk memperbaiki pola pikir kita, kenapa kita harus membangun aset. Nah, terus Business School, buku tentang bisnis. Nah, terus yang kedua NETP, Network Education Tools. Nah, ini disediakan oleh sekolah bisnis kita yaitu One Vision, teman-teman semua. Nah, ini berisi tentang tools-tools mengenai teknis-teknis dan inspirasi sukses dari top leader yang sudah sukses di bisnis ini. Nah, terus yang ketiga yaitu pertemuan. Nah, ini nih yang sangat-sangat membantu para distributor atau member yang sudah menjalankan Tiansi ya. Jadi bisnis mereka akan besar ketika mereka memanfaatkan yang namanya alat bantu pertemuan ini juga. Ya, pertemuan itu ada 2, teman-teman. Ada namanya pertemuan umum dan ada yang namanya pertemuan bersyarat. Ya, yang pertama pertemuan umum itu ada open plan. Ini untuk umum, siapapun boleh ikut. Ya, mau dia Bapak RT, mau Ibu RT, siapapun itu boleh ikut open plan ini. Nah, biasanya ini diadakan secara online maupun offline oleh para pengundang atau mentor aktif teman-teman semuanya ya. Jadi segera konsultasikan dan ikuti apa yang beliau arahkan. Nah, terus development coaching. Nah, kalau development coaching ini berbeda. Ini untuk orang-orang yang mereka sudah bergabung di bisnis ini secara online maupun offline, akan di coaching bagaimana cara menjalankan bisnis ini untuk wujudin impiannya step by step ya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk mau bangun asetnya jadi enggak, harus ada proses di sini. Kenapa? Karena kalau ada proses, ketika teman-teman sukses, teman-teman lebih ada harganya gitu ya. Karena hasil itu 1%, 99% itu prosesnya, teman-teman. Nah, teman-teman akan bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang juga. Nah, terus masuk ke vision seminar. Kalau vision seminar ini biasanya diadakan 6 bulan sekali ya, tergantung kota host couple kota Anda ya. Jadi vision seminar ini acaranya akbar, teman-teman, dihadiri ribuan audiens ya, dan biasanya ini mendatangkan top leader dari berbagai kota. Nah, terus masuk di pertemuan bersyarat. Nah, pertemuan bersyarat, yang namanya bersyarat ini hanya dihadiri oleh orang yang memenuhi syarat atau kualifikasi ya. Jadi biasanya ada syaratnya, teman-teman. Nah, dan yang bisa hadir di sini itu member atau distributor Tiansi itu kan banyak ya. Ratusan ribu bahkan jutaan distributor. Nah, tapi ya yang mereka berhasil
menjalankan bisnis Tiansi itu biasanya mereka yang memastikan dan memantaskan dirinya untuk mereka hadir dan ikut belajar di yang namanya pertemuan bersyarat. Nah, pertemuan bersyarat ini juga biasanya ada online dan ada offline ya teman-teman. Nah, mulai dari core meeting ya, core meeting itu syaratnya bintang 5 ya, minimal membershipnya silver ya. Terus yang kedua 8 kali presentasi per bulan. Nah, ini sedikit banget ya, 8 kali presentasi per bulan itu berarti teman-teman dalam waktu 1 bulan itu cuma per minggunya cuma presentasi 2 kali. Coba kebayang seminggu presentasi 2 kali, ya itu sangat-sangat sedikit ya teman-teman. Nah terus yang ke selanjutnya itu core meeting, core production meeting. Nah ini syaratnya berbeda nih. Kalau ini CP itu core kan artinya inti ya teman-teman. Jadi ini meetingnya para inti, para calon pemimpinnya, calon leadernya, orang yang sukses di TNS. Terus masuk ke tahap yang kedua, Royal Weekend. Kalau Royal Weekend ini untuk leader-leader. Jadi CP kan calon pemimpin. Nah, Royal itu sudah jadi pemimpin. Jadi isinya tuh leader-leader, orang-orang yang memiliki impian-impian yang besar. Terus orang-orang yang memiliki sikap positif yang sangat luar biasa itu biasanya masuk di Royal Weekend. Terus untuk live in freedom ini crown syaratnya. Nanti PBO-nya itu seperti apa nanti teman-teman akan saya jelaskan di belakang ya. Terus DHO ini jalan-jalan gratis dari Tians. Kayak di tahun kemarin itu ada jalan-jalan ke tahun kemarin 2022 itu jalan-jalan ke Dubai. Ya, ke Dubai atau kemana ya kemarin? Sorry. Di tahun 2023 ini ada yang namanya Star Cruise, yaitu jalan-jalan naik kapal pesiar ke 3 negara. Oke, teman-teman. Nah, itu mengenai pertemuan umum dan pertemuan bersyarat nanti bisa dikonsultasikan ke mentor aktifnya masing-masing, ke coach aktifnya masing-masing. Nah, kita masuk di selanjutnya yaitu parameter bisnis One Vision. Ya, namanya parameter adalah ukuran kunci keberhasilan untuk memiliki aset yang kuat dan terus berkembang adalah duplikasi. Oleh karena itu, mulailah dari diri Anda sendiri dengan menjadi CP atau core producer setiap bulan dan ikutilah PBO atau parameter bisnis One Vision agar aset teman-teman terbentuk. Nah, step 1 ya, jadi step by step. Mulai dari step 1 itu CP. Syarat-syarat CP minimal membership silver, memiliki starter pack, terdaftar netpi, presentasi minimal 8 kali per bulan. PPV itu konsumsi pribadi atau penjualan pribadi senilai 650 PV atau kalau diuangkan sekitar 1 juta. TNPV itu total omset selama 1 bulan minimal 3000 PV. Nanti untuk ini bisa dikonsultasikan ke mentornya jika ada istilah-istilah yang teman-teman belum paham ya. Terus step 2 ada Royal, syaratnya apa? Crown. Step 3, step 4 Ambassador, step 5 ada Majesty ya. Majesty mulai dari Majesty 1 sampai Majesty 6 ya. Nah, jumlah jalur bebas catatan PPV adalah pembelanjaan pribadi, perkembangan K atau penjualan. Nah, next. Oke, teman-teman semuanya, ini di akhir sesi. Ya, saya ucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, yang sudah belajar dengan serius dan bergabung di bisnis Tiansi. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman semuanya. Dan satu lagi ya, jangan ambil ilmu secara langsung dari video ini, tapi nanti konsultasikan ke para pengundangnya masing-masing, ke coachnya masing-masing, coach aktifnya masing-masing. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Soleh, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai ketemu di pertemuan yang diadakan oleh One Vision, pertemuan online maupun offline. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.